Abu Lahab, satu-satunya manusia yang disebut langsung dalam Al-Quran secara jelas sebagai penghuni neraka. Bahkan Haman, Korun, dan Samiri yang juga menentang Islam tidak disebutkan secara gamblang bahwa mereka akan masuk ke neraka. Kenapa Abu Lahab berbeda? Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman kandung Nabi Muhammad SAW. Namun, meski memiliki hubungan darah, Abu Lahab justru menjadi musuh paling keras dari dakwah Nabi di awal Islam. Ia bukan sekadar menolak, tapi juga menghina, menghasut, bahkan menyakiti fisik dan mental Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa. Beliau memanggil seluruh penduduk Mekah dan berseru, "Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan ada pasukan di balik bukit ini siap menyerang, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Tentu, engkau tak pernah berdusta." Lalu Nabi pun berkata, "Maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan akan azab yang besar." Semua terdiam, kecuali Abu Lahab. Dengan penuh kemarahan, ia berteriak, "Celakalah engkau Muhammad, untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Maka karena ucapan Abu Lahab itu, turunlah wahyu, yakni surat Al-Lahab atau Al-Masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Hingga akhir ayat. Sejak saat itu, Abu Lahab murka. Ia menyebarkan kebencian, menyuruh budak untuk melempari Nabi dengan batu, bahkan mengadu domba kaum Quraisy agar memupuk ajaran Islam. Istrinya pun ikut serta. Dialah Ummu Jamil, yang juga disebut dalam surah Al-Lahab. Dan istrinya membawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. Kayu bakar yang dimaksud adalah fitnah, adu domba, dan kebencian yang ia bawa kemana-mana. 8 hari setelah Perang Badar, kabar kekalahan Quraisy sampai ke Mekah. Abu Lahab terkejut, marah, dan ketakutan. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit. Abu Lahab menderita adasah, semacam penyakit kulit atau infeksi menular. Tubuhnya membusuk, membengkak, dan bernanah hingga anak-anaknya sendiri pun enggan mendekat. Akhirnya, Abu Lahab mati dalam keadaan terhina. Jenazahnya tergeletak begitu saja selama beberapa hari, hingga warga Quraisy menegur keluarganya karena membiarkan jasad kerabat mereka tidak dikuburkan. Akhirnya, para budak diperintahkan untuk mendorong jasad Abu Lahab ke sebuah lubang. Mereka tidak turun ke liang kubur, hanya melempar batu dari jauh untuk menimbunnya. Kisah Abu Lahab menjadi bukti nyata bahwa kedekatan darah tak akan menyelamatkan jika hati jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.